Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita akan bahas. Yang pertama saya tawarkan terkait dengan keistimewaan di bulan Ramadan. Yang kedua fikih mawaris. Fikih mawaris karena jarang dibahas ya. Mau yang mana? Yang kedua saja ya, fikih mawaris ya. Kalau kita perhatikan ya firman Allah surat Al-Ahzab ayat 36. Surat 33 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Mengapa terjemahnya dibaca? Yang masih muda, yang nyadar. Pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu keterangan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kita sebagai orang yang beriman, tentu yang dimaksud beriman di sini iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, bukan hanya Quran saja, iman kepada Rasul-Rasul Allah, bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu yang diseru. Allah menyampaikan kepada kita orang yang beriman, yang memiliki akidah yang lurus, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan, tentu kita sebagai orang beriman tidak punya pilihan kecuali sami'na wa ata'na. Kenapa? Kalau kita mencari alternatif ya, bukan ketahuan Allah dan Rasulnya, padahal sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul dengan jelas, itu kita termasuk maksiat, dosa. Barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, dia telah sesat yang sangat jelas. Kenapa masalah mawaris ini sangat jelas ya, rinci? Kenapa? Harta ini sangat sensitif. Karena sangat sensitif, Allah bagikan dengan jelas gitu. Ya, bahwa bagian masing-masing itu jelas bagi ahli warisnya. Saya tidak akan bahas masalah urgensi waris dan sebagainya ya, tapi saya langsung kepada materinya ya. Pertama adalah arkanul irthi ya, rukun waris ya, rukun waris ya. Arkanul irthi, rukun waris.
Rukun waris itu ada 3. Jadi kalau kita bicara warisan itu rukunnya ada 3. Yang pertama adalah al-warithu, pewaris. Nah, pewaris ini disebut ahli waris. Ahli waris itu harus hidup saat yang mewariskan mati. Apakah hidupnya nyata maupun hidupnya secara hukum? Kalau nyata jelas ya, pada saat Pak Japar mati itu ada istrinya, ada anaknya, itu nyata ya. Nah, tapi ahli waris juga harus dinyatakan ada, tapi adanya secara hukum. Maksudnya apa? Maksudnya kira-kira apa itu? Jadi ahli warisnya sekali lagi ya, ahli waris itu harus hidup saat si yang mewariskan itu meninggal dunia, baik secara nyata maupun secara hukum ya. Umpamanya kalau Pak Japar meninggal, sekali lagi ya, istrinya ada, anaknya ada, nah itu ada secara nyata. Tapi kalau ada secara hukum, Pak Japar ini punya istri sedang hamil ya, sedang hamil, itu dinyatakan secara hukum dia ahli waris. Apakah hamilnya baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Apalagi sekarang dengan teknologi canggih ya, bisa ketahuan jenis kelaminnya. Dulu gaib, di zaman Rasulullah masih gaib. Makanya kayak kemarin ya, ru'yat tentang hilal umumnya gitu ya. Secara hisab memang hari Sabtu itu sudah saum secara hisab. Tapi kalau ru'yat kan hari Ahad, tapi dua-duanya benar lah. Cuma yang paling kuat adalah hisab. Karena ru'yat pun berdasarkan hisab. Untuk melihat kalender bertahun-tahun dibuat juga berdasarkan hisab. Untuk menentukan waktu sholat juga berdasarkan hisab. Tapi sekali lagi jangan ribut gara-gara Sabtu dan Ahad ya. Tapi yang paling kuat dalilnya adalah hari Sabtu, bukan karena Muhammadiyahnya ya. Muhammadiyah canggih alatnya. Di antara ormas yang paling canggih adalah Muhammadiyah. Sama dengan kita melihat bayi gitu kan, dulu gaib, dengan teknologi canggih bisa kita jenis kelamin laki dan perempuan. Nah itu seperti itulah ya. Jadi kembali tidak, jadi kita tidak usah mempermasalahkan hari Sabtu atau hari Ahad. Cuma kaitan dengan Lailatul Qadar itu kan ganjil, jadi 10 harinya aja terus lah gitu ya. Yang penting saum 1 bulan, 29 atau 30, tidak mungkin 28 hari dan tidak mungkin 31 hari. Kalau sudah 29 boleh Idul Fitri, mau 30 sempurnakan boleh juga, dua-duanya benar lah insyaallah. Nah, kembali tadi kepada masalah waris ya. Jadi adanya secara nyata, yang kedua adanya secara hukum, maksudnya yang sedang dikandung oleh seorang istrinya. Kalau yang meninggal itu adalah suaminya ya. Kalau yang meninggal suami kan. Yang kedua ya, al-muwarrits. Al-muwarritsu ya, maksudnya mayat. Adanya yang meninggal. Apakah meninggalnya secara nyata maupun meninggalnya secara hukum? Meninggal secara nyata memang ada mayatnya. Mayatnya ada. Pada saat Pak Japar meninggal itu mayatnya ada. Adapun mati secara hukum, kira-kira Ustaz Iman, kalau kata Ustaz Iman, kata dokter meninggal, adanya secara hukum. Adanya secara hukum itu begini. Umpamanya, maaf ya, kita rombongan berangkat ke Pelabuhan Ratu, berenang ya, ternyata salah satu dari keluarga itu hilang ya, 1 bulan tidak ketemu, 2 bulan tidak ketemu. Kalau dulu itu yang begitu tuh lama sampai sekian tahun gitu, karena teknologi belum canggih. Kalau sekarang itu canggih gitu kan, bisa saja 1 tahun diumumkan lewat pengadilan ya,
ngadu ke pengadilan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal karena tidak ada kabar, ya. Dan itu oleh pengadilan diputuskan dia sudah meninggal dunia. Itu namanya mayat secara hukum. Yang ketiga, adanya harta warisan, al-maurus, ya, al-maurus, adanya harta warisan. Ya, saya contohkan begini, pengusaha kaya luar biasa sampai kekayaannya 5 triliun umpamanya, tapi hutangnya juga 5 triliun. Apa yang mau diwariskan? Nggak ada. Karena yang namanya waris itu harus bayar hutang dulu, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada sesama manusia. Kalau Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu menyebutkan hutang kepada Allah harus didahulukan. Kalau Abu Hanifah, ya, hutang kepada Allah itu tidak usah dibayar kecuali ada wasiat, kecuali ada wasiat atau ketulusan dari ahli waris. Kalau menurut Abu Hanifah, kalau menurut Imam Syafi'i, hutang terhadap Allah harus didahulukan. Hutang terhadap Allah itu apa? Contohnya zakat. Jadi kalau zakat ya biasanya bulan Ramadan gitu kan. Biasanya bulan Ramadan dikeluarkan zakat, sebelum dikeluarkan sudah meninggal. Itu namanya hutang kepada Allah. Atau fidyah dan sebagainya, ya. Termasuk apa namanya, kiparat. Kalau Anda kiparat gitu ya, kiparatnya dengan harta, nah itu harus dibayar sebelum dibagikan kepada ahli waris. Yang kedua, adanya wasiat. Ya. Wasiat itu beda dengan hibah. Kalau hibah itu akad dan penyerahannya setelah meninggal dunia, pada saat masih hidup, maaf. Kalau hibah itu, ya, akad dan penyerahannya saat masih hidup. Dan hibah itu kepada siapa saja boleh. Kepada ahli waris boleh, kepada tetangga boleh, gitu. Kepada siapa saja boleh. Kalau wasiat itu, wasiat akadnya saat hidup, penyerahannya setelah meninggal. Dan wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Nah, kita suka wasiat pada ahli waris, ya. Umpamanya untuk anak yang paling besar, atau untuk anak yang paling bontot gitu kan, anak ragil, atau anak yang perempuan dan sebagainya lah. Itu tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Wasiat harta ini ceritanya, ya. Bukan wasiat nanti kalau bapak sudah meninggal kamu harus rajin apa namanya, sholat, harus, itu wasiat itu harus dilaksanakan kalau itu karena disuruh berbuat baik, ya. Tapi maksudnya wasiat terkait dengan harta kita tidak boleh kepada ahli waris. Ada dalil, la wasiyata liwarisin, la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris setelah turun ayat mawaris. Setelah turun ayat mawaris, ya, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi kalau anak angkat bukan ahli waris, ya, itu boleh wasiat untuk anak angkat. Untuk khodimat itu, ya, untuk khodim, ya, pembantu, ya, wasiat karena dia kerja sudah puluhan tahun, wasiat untuk dia, nah, umpamanya tanah sekian ratus meter, boleh itu karena bukan ahli waris. Tapi wasiat untuk salah satu anaknya, ya, tidak bisa. Atau untuk istrinya tidak boleh, untuk suaminya tidak boleh, untuk ayahnya tidak boleh. Wasiat untuk ayahnya, wasiat untuk ibunya tidak boleh karena dia ahli waris. Karena ada hadis la wasiyata liwarisin. Yang kedua, wasiat itu maksimal 1/3 karena khawatir merusak ahli waris. Ats-tsulusu katsirun. Ats-tsulusu katsirun. 1/3 banyak. Maksudnya maksimal 1/3. Tidak boleh melebihi 1/3. Umpamanya, ya, diwasiatkan untuk anak angkatnya semua, diambil itu 2/3 oleh ahli waris. Karena maksimal 1/3. Ya. Jadi boleh diambil, bukan boleh, ambil oleh ahli waris yang 2/3.
3 kalau wasiatnya seluruh hartanya. Ya, jadi maksimalnya 1/3. Kurang dari 1/3 boleh, tapi maksimal ya, maksimal 1/3. Kalau kurang 1/3 nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau di atas 1/3, itu boleh diambil oleh ahli waris. Jadi maksudnya warisan itu, harta warisan itu setelah dibayar hutang dan wasiat. Terkait hutang tadi, hutang kepada Allah dan hutang bersama manusia, apalagi hutang sama manusia juga harus dibayar. Kalau imam-imam yang lain, Abu Hanifah terutama, ya, itu hutang kepada orang lain harus didahulukan. Hutang kepada manusia maksudnya harus didahulukan. Cuma kalau di zaman Rasulullah, ya, umat Islam tuh kalau meninggal tuh sebetulnya enjoy aja walaupun punya hutang, asal hutangnya bukan hutang maksiat dan hutangnya hutang kebutuhan, ya, itu dibayar oleh Baitul Mal. Kalau seandainya yang bersangkutan tidak punya harta, karena sebelum disolatkan harus dibayar dulu hutangnya. Begitu pentingnya hutang, hati-hati ya, kalau punya hutang segera bayar ya. Jangan sampai kita menunda-nunda hutang karena umur tidak ada yang tahu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Kalau mati itu kapan saja wallahu alam, kita tidak tahu ya. Dulu Ustadz Iman ini memberikan SK ke saya itu seumur hidup, tapi yang meninggal tahu duluan siapa, wallahu alam. Tapi beliau bilang seumur hidup, semangatnya beliau SK-nya untuk misi pengajian Ustadz Iman saking semangatnya. Jadi kembali tadi, kita tidak tahu siapa yang duluan meninggal, wallahu a'lam. Nah, kembali tadi, sekarang sebab-sebab waris ya, asbabul irsi. Lihat dalam Fiqh Sunnah ya, ini dari saya ngambil dari Fiqh Sunnah ya. Asbabul irsi, sebab-sebab waris. Bukan karangan sendiri ya, saya tidak bisa ya. Saya tidak bisa ngarang. Jadi sebab-sebab waris itu pertama adalah an-nasabul hakiki. Nasab itu hubungan darah. Ya, hubungan darah yang benar gitu ya. Kalau anak angkat kan bukan hubungan darah ya, hubungan darah. Hubungan darah itu seperti bapak, ibu, anak, kakek gitu kan, nenek, ya, cucu, itu hubungan darah. Cuma yang hubungan darah itu yang pasti dapat waris, yang pasti ya, kumpul semuanya ada gitu ya. Pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga anak, yang keempat suami, yang kelima istri. Itu pasti dapat. Cuma besar kecilnya nanti lain ya. Sekali lagi ya, kalau ayah itu pasti dapat waris. Contoh ya, contoh Pak Japar ini meninggal, ini Pak Japar contohin ya, takutnya orang lain nggak mau bilang meninggal. Pak Japar meninggal gitu ya, punya istri, punya anak, anaknya ada 5, istrinya 1 sampai sekarang, insya Allah 1 ya. Anaknya 5, laki-laki 3, perempuan 2. Cara ngitungnya gimana? Gampang. Kalau ayahnya masih ada dengan ibunya nih, kalau ayah masih ada dengan ibunya, yang anggap aja masih ada gitu. Padahal dua-duanya sudah meninggal, ini anggap supaya mudah. Pertama ibu dulu, ibu 1/6, ayah 1/6. Jadi maksudnya ayah dan ibu, maksudnya ibu dan ayah dulu. Ibu 1/6, ayah 1/6, istri Pak Japar 1/8. Besar mana itu? Besar ibu bapaknya ya. Jadi ibu 1/6, ayah 1/6, istri 1/8. Sisanya jatuh kepada anak, namanya asobah, karena ada laki-laki dan perempuan. Kalau 1/6 berarti 4/24 ya. Kalau 1/8 3/24. 4 tambah 4 ditambah 3, 4 tambah 4 tambah 3 berapa? 11 ya. 11 ya. 8 dengan 3 11 ya.
Berarti 11 per 24. Pokok masalahnya 24. Jadi 24 dikurangi 11 13. 13 per 24 jatuh ke anak. Anak laki-laki tadi kan 3, anak perempuan 2. Anak laki-laki 3 kali 2 sama dengan 6. Anak perempuan 2 orang kali 1 2. 6 dengan 2 8. Jadi 13 per 24 dibagi 8 untuk satu anak perempuan. Anak laki-laki itu 2 kali bagian anak perempuan. Kenapa? Karena kata Allah, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadail unsain. Lizzakari mithlu hadil unsain. Bagi anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Tidak boleh kita mengatakan supaya adil kita bagi rata saja. Itu bukan waris namanya. Kalau mau hibah, hibah saja mumpung masih hidup. Apalagi kalau tidak punya anak laki-laki, bagikan aja dari sekarang mumpung masih hidup. Karena anak perempuan itu tidak bisa menghabiskan seluruh harta. Kita lihat Quran surat An-Nisa ya, ayat 11. Ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadal unsain. Ada. Coba lihat ya. Ayat 11 ya, surat 4 ya. Surat 4 ayat 11. Enggak, terjemahnya aja. Ayat 11 dan 12 sebetulnya. Silahkan aja baca. Allah mensyaratkan mewajibkan kami kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia atau dalam kurung anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika ada yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Satu ayat lagi, ayat 12. Walakum nisfu. Dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat, atau dan dalam kurung setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui, Maha penyantun. Ya.
Jadi tadi kalau kasus anak Pak Japar ini umpamanya ya, istri 1/8, ibu 1/6, ayah 1/6 karena punya keturunan. Kalau seandainya yang meninggal ini maafnya masih bujangan, kekayaannya banyak umpama, atau masih gadis kekayaannya banyak, dia meninggalkan ayah dan ibunya, meninggalkan saudaranya, adik kakak gitu kan, siapa yang dapat waris? Ibunya 1/3, ayahnya 2/3, saudaranya tidak dapat apa-apa karena terhalang oleh ayah, terhalang oleh ayah. Luar biasa ya. Ibunya 1/3 kalau masih bujangan atau gadis ya, atau dia sudah punya suami atau sudah punya istri tapi belum punya anak. Tapi itu harus suaminya dulu. Suaminya karena tidak punya anak dapat separuh. Diambil dulu suami separuh. Lantas separuh dari separuhnya itu diambil 1/3 dari separuh ibunya. Ayahnya 2/3 dari separuh. Sekarang kalau yang meninggal suaminya gitu ya, istrinya karena dia tidak punya anak, tadi tidak punya keturunan, istrinya 1/4, ibunya 1/3 dari 3/4, ayahnya asobah sisa, dan ayah kedudukannya 2 kali ibunya, sama karena jenis kelaminnya berbeda. Kecuali pendapat ulama lain ya mengatakan 1/3 itu 1/3 dari seluruh harta, tapi yang paling kuat itu 1/3 setelah diambil oleh suami atau oleh istri. Istrinya bagaimana kalau banyak gitu kan, lebih daripada 1, 1/4-nya dibagi. Kalau punya anak dari salah satu istrinya itu tetap 1/8. Jadi kalau dari 4 itu punya anak lah dari istri yang keempat karena dia nikah lagi itu karena tidak punya anak umpamanya, lahirlah dari anak yang keempat, jadi tetap 1/8 istrinya dibagi 4, 1/8-nya dibagi 4 karena ada keturunan. Kalau 4-4-nya tidak punya keturunan gitu kan, maka tetap 1/4 masing, 1/4 dibagi 4. Kalau 3 dibagi 3 lah. Kalau ada 2 istrinya 1/4 dibagi 2. Kalau sendirian tetap 1/4. Di kita ini waris ini kan maaf ya, kalau seseorang meninggal tuh kalau istrinya yang meninggal pasti suami dan anaknya, atau sebaliknya kalau suami meninggal pasti istrinya. Padahal kalau ayah masih ada, ayah si mayat ya, kalau bicara waris itu pasti kaitannya dengan si mayat, ayah si mayat ya, bukan mertua ya. Ayah si mayat, mayatnya itu bisa jenis kelaminnya bisa laki bisa perempuan kan begitu ya. Jadi ayah ini luar biasa. Ayah itu pertama ya, kedudukan ayah itu saya belum, yang keduanya belum dibahas ya. Sebab waris itu yang kedua sebab nikah, sebab nikah. Jadi gara-gara nikah yang tadinya tidak saling mewarisi itu, begitu nikah jadi saling mewarisi. Umpamanya maaf ya, pagi-pagi ini akan nikah, malam-malam meninggal. Ini umpamanya ya, malam meninggal, itu udah suami istri bukan? Jangankan malam meninggal, 1 jam setelah akad meninggal, tapi bukan diracun ya. Kalau diracun beda, itu terhalang ya. Al-qatil apa namanya, lil qatili sayun ya. Jadi tidak ada namanya warisan bagi orang yang membunuh dengan sengaja ya. Kalau diracun dan memang terbukti, wah nggak dapat waris. Tadinya ingin cepat dapat waris. Ini tidak diracun, tidak diapa-apa, meninggal gitu. Kan sudah akad ya, suami istri. Di kita itu tidak pasti. Kan dia tidak bawa apa-apa, bukan harta dia. Ya justru warisnya bukan harta dia, harta si mayat. Umpamanya ya, nenek-nenek gitu ya nikah dengan masih muda, bujangan umpamanya. Umurnya sudah 50 tahun umpamanya ya, tapi si nenek ini gadis, kekayaannya sangat
banyak umpamanya ya. Meninggal dia punya kekayaan 10 miliar umpama ya, itu separuh dari kekayaan si nenek tadi yang meninggal jatuh kepada suaminya, yaitu 5 miliar. Tapi jangan nikah niatnya ingin mendapatkan waris, itu nggak benar. Nikahnya harus dalam rangka mencari ridha Allah, walaupun dapat yang tua gitu ya. Niatnya karena Allah, bukan karena warisan. Cuma kalau seandainya meninggal gitu, itu dapat separuh dari kekayaan, karena dia tidak punya anak, kecuali janda ini punya anak. Nah, kalau dia punya anak sebelum menikah dengan yang barusan, maka suami dapat 1/4. Jadi kalau 10 miliar, 2,5 miliar, besar juga. Jadi sebab pernikahan. Jadi sebab pernikahan dapat waris ya. Sekarang suaminya justru kakek-kakek, umpamanya maaf, perempuan nikah dengan kakek-kakek. Perempuannya masih muda. Ya, 1 bulan meninggal. Ini 1 bulan umpamanya. 1 bulan meninggal si kakek ini. Berarti bagi istrinya adalah suami. Dan si yang meninggal itu sudah tidak punya bapak, punya ibu, tapi dia punya anak, maka istrinya 1/8 karena punya keturunan si mayatnya. Jadi kalau disebut keturunannya keturunan mayat ya, keturunan si mayat. Tapi kalau si kakek ini justru tidak punya anak, makanya nikah lagi, ingin punya anak kan gitu. Tujuannya bagus kan, ingin punya keturunan gitu. Itu bagian dari ibadahnya, ingin punya keturunan itu bagian dari ibadah. Tapi kalau tidak punya keturunan juga takdir ya, kita harus sayang sama istri atau sayang sama suami walaupun tidak punya keturunan ya. Jadi kalau dia tidak punya keturunan, maka si istri dapat 1/4 dari kekayaan suami. Kata anak-anaknya itu baru meninggalnya, baru nikahnya juga 1 bulan. Jangankan 1 bulan, saya katakan tadi, setelah akad itu suami istri. Jadi penyebab waris itu karena suami istri, karena nikah. Makanya anak angkat kenapa tidak dapat waris? Pertama bukan hubungan darah, yang kedua bukan karena nikah, kecuali anak angkatnya dinikah, itu beda ya. Anak angkat itu maaf ya, kalau bukan keluarga, sekali lagi, kalau bukan mahram, itu kalau sudah gede aurat dan boleh dinikah. Makanya kalau ngangkat anak saudara yang keluarga yang mahram ya, atau kalau masih kecil disusuin oleh istri kita supaya haram dinikah, supaya haram dinikah. Sekali lagi ya, suami tidak melirik, itu anak susuan itu haram dinikah. Saudara aja sesuatuan haram dinikah. Jadi kalau orang lain diangkat di rumah itu aurat. Sekali lagi, hati-hati ya, kita ngangkat anak orang lain seperti anak sendiri, itu aurat dan bukan ahli waris, kecuali tadi hibah atau wasiat, karena dia bukan ahli waris. Jadi sebab nikah ya, jadi 2 aja sebabnya di Indonesia inilah. Kalau kita bicara di Indonesia ya, kita bicara, makanya hebatnya para pendiri negara itu ya, itu saya salut ya kepada para pendiri negara itu, bahwa negara Indonesia ini negara beragama, cuma bukan agama Islam saja. Kalau lihat pasal 29 ayat 1 itu, negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berarti beragama kan. Adapun menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa bagi kita Allah, seperti surat Al-Ikhlas, tapi bagi non muslim silahkan aja itu, tafsirkan sendiri kan gitu. Yang kedua, ayat keduanya menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Jadi kalau kita bicara waris itu sesuai dengan keyakinan kita berdasarkan Quran dan hadis ya. Itu hebat para pendiri negara ini, luar biasa ya. Jangan anti Pancasila ya, tapi Pancasilanya 18 Agustus tahun 45, bukan 1 Juni ya. Kalau 1 Juni kan baru 1 orang pendapat pribadi, tapi kalau 18 Agustus kesepakatan para pendiri negara sepakat. Makanya sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Makanya sekarang ada pengadilan agama waris. Kalau menurut Islam itu
bukan di pengadilan negeri, bukan sidang sipil, tapi di pengadilan agama. Itu untuk menampung supaya orang ingin melaksanakan ajaran Islam. Kalau bank muamalah atau bank syariah itu solusi sebetulnya ya bagi orang yang menginginkan berlaku ajaran Islam. Jadi sekarang saya contohkan lagi ya. Kalau ayah itu pasti, ayah itu pertama ya. Ini kedudukan ayah luar biasa ayah itu. Pertama 1/6. Kalau si mayat punya keturunannya laki-laki dan perempuan, atau laki-laki saja keturunannya, ayah itu pasti 1/6. Hebat ayah ya. Ibu pasti 1/6 jika si mayat punya keturunan, masing-masing 1/6. Dalilnya apa? Surat tadi An-Nisa tadi. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Ya. Surat An-Nisa ayat 11 ya. Surat An-Nisa ayat 11. Bagi ibu dan bapak masing-masing dapat 1/6 dari harta si mayat. Jika si mayat tidak punya keturunan. Mayatnya siapa itu? Anaknya bagi ayah yang meninggal ya. Bagi ayah, kalau disebut ayah dan ibu berarti yang meninggal anaknya, bukan anak tiri ya, anak kandung ya. Anak tiri beda lagi, nggak ada hubungan darah kan. Anak kandung. Jadi yang meninggal pasti anaknya. Apakah anaknya laki-laki atau perempuan? Kalau si mayat si mayat ini punya keturunan tadi, si mayat ini punya keturunan, maksudnya anak yang meninggal tadi, itu ibunya 1/6, bapaknya 1/6. Jika tidak punya keturunan, ibunya 1/3, ayahnya asobah. Jika tidak punya keturunan. Tapi 1/3 itu kalau ada suami istri, setelah istri dan setelah suami ya. Yang kedua, kedudukan ayah itu adalah dapat 1/6 dan asobah. 1/6 plus tambahan. Kalau si mayat punya keturunan perempuan saja, apakah satu orang atau banyakkan? Umpamanya begini. Ini siapa namanya? Ustadz Romdoni ya. Ustadz Doni. Ustadz Doni ini punya anaknya perempuan semua, umpama ini. Tapi kan dia punya anak laki ya. Ini umpamanya beliau punya anaknya perempuan, semuanya perempuan. Itu anaknya beliau hanya 2/3, tidak bisa menghabiskan seluruh harta. Ya. Ibu tetap, bapak tetap 1/6 ya. Nanti bapak ngambil lagi sisa setelah diambil oleh anak perempuan. Kalau ada sisa. Jadi istrinya 1/8, ibu bapaknya 1/6 masing-masing. Ya. Kalau ada sisa jatuh lagi kepada ayah. Kalau ada sisa. Contoh begini tadi kan. Kalau anaknya cuma 2 perempuan atau 3 perempuan atau 4 perempuan, 10 perempuan, tetap 2/3 ya. Jadi 2/3 itu kalau per 24 ya, berarti 16 ya, per 24 ya, 16/24. Istri 1/8 berarti 3/24. Ibu 4/24, ayah 4/24, 4 tambah 4 tambah 3 11, 11 ditambah 16, 11 tambah 16 27. Nah, tidak ada sisa itu. Sekarang anaknya perempuan 1 orang. Nah, anaknya 1 perempuan, itu hanya separuh. Berarti ibu 1/6, ayah 1/6, istri 1/8, anak separuh. Nah, berarti 11 ditambah 12 23, berarti sisanya 1/24. Jadi ayah itu 4/24 plus 1/24. Jadi ayah sangat luar biasa ya. Ya. Makanya kalau jadi anak laki-laki, ini kita kan laki-laki semua yang hadir di depan ini. Kalau anak laki-laki saking hubungannya dekat dengan orang tua, beda dengan perempuan.
Maaf ya yang di belakang perempuan. Anak laki-laki itu wajib memberi nafkah kepada orang tua yang miskin. Makanya kalau orang tua kita tidak miskin, alhamdulillah, ya kewajibannya gugur. Tapi kalau miskin wajib, sama dengan wajibnya kepada istri dan anak. Sampai waris pun kedudukannya sangat luar biasa. Makanya jangan suka ngutangin kepada orang tua ya. Kalau kebutuhannya kebutuhan yang bukan kebutuhan, maaf ya, ingin beli mobil ini, bukan itu maksud saya. Kebutuhan yang wajar ya, itu tidak boleh ngutangin kepada orang tua anak laki-laki. Makanya kalau sakit itu biaya itu harus dari anak laki. Kita kebanyakan dari anak perempuan yang suka ngurus-ngurus itu. Sebenarnya yang kewajiban itu anak laki-laki. Makanya kalau lihat Uwais Korni itu ya, yang luar biasa ya, yang ngurus ibunya itu, karena ibunya sudah lumpuh. Bayangkan, mau hajian aja nggak bisa, jihad aja tidak wajib, harus izin dari orang tuanya, ibunya. Di satu sisi kedudukan ibu itu luar biasa ya, ibu baru bapak. Tapi kalau bicara waris, sekali lagi ya, ayah tetap lebih besar dibandingkan dengan ibunya perempuan ya. Jadi tadi 1/24 plus. Nah yang ketiga ya, kalau tidak punya keturunan si mayatnya, ayahnya asobah, seluruh harta jatuh kepada ayahnya kalau tidak punya keturunan, umpamanya ya. Jadi si mayat ini tidak punya keturunan, bisa bujangan, bisa sudah nikah tapi tidak punya keturunan, maka suaminya dapat 1/4 atau istrinya dapat 1/8, istrinya 1/4, suaminya dapat separuh, sisanya jatuh kepada ayah kalau tidak punya keturunan. Jadi ayah itu 3 kemungkinan. Pertama 1/6, yang kedua 1/6 dan asobah, yang ketiga asobah kalau si mayat tidak punya keturunan. Makanya kenapa kalau ayah tidak ada, kalau ayah tidak ada, kakek bisa jadi ahli waris. Hati-hati, ini di kita ini kakek tidak kakek itu ahli waris. Berarti yang meninggal adalah bagi kakek cucu yang meninggal, posisinya bisa menggantikan ayah. Makanya kenapa kakek itu bisa jadi wali nikah kalau ayah berhalangan. Cucunya kaya luar biasa gitu, meninggal gitu, masih bujangan ya, ayahnya sudah meninggal juga duluan gitu kan, kakeknya dapat waris, posisinya sama dengan kedudukan ayah. Hati-hati ya, di kita kan nggak pernah kakek ya, kakek soheh ya, kakek soheh itu kakek dari ayah. Kakek soheh ya, dalam bahasa ya, Fiqh Sunnah itu yang dimaksud kakek soheh itu adalah bapaknya ayah ya, itu bisa menggantikan posisi ayah kalau ayah sudah meninggal duluan. Kalau anak, jadi yang dapat bagian yang pasti ya, yang pasti itu zawil furud disebutnya ya, bisa separuh, bisa 1/4, bisa 1/3, bisa 2/3, bisa 1/6, bisa 1/8. Itu pasti itu. Cuma masalah berkurang bertambahnya aja. Ya. Jadi sekali lagi ya, rukun waris ada 3. Pertama harus ada mayat, baik mayatnya secara nyata maupun secara hukum ya. Yang kedua adanya ahli waris ya, baik secara nyata maupun secara hukum. Yang ketiga adanya harta warisan. Dan sebab waris ada 2. Pertama hubungan darah, tentu hubungan darah yang paling dekat dulu sebelum darah yang jauh ya. Tapi kalau yang dekat-dekat tidak ada, yang jauh dapat waris ya. Yang kedua sebab nikah ya, jadi nikah itu dapat waris. Sebab ada begini ya, saya pernah kasih tahu sama orang itu kaya, banyak kekayaannya, dan saya ingetin sama yang bersangkutan pada saat suaminya meninggal itu, dia punya anak dan dia punya anaknya meninggal duluan, anaknya perempuan. Saya bilang itu suaminya ahli waris. Jawabannya dia tidak bawa apa-apa saat nikah. Saya bilang justru
Yang disebut waris itu harta si mayat. Ya. Dia tidak bisa menyebut nama, ya nggak boleh ya. Ya. Jadi dia bilang tidak bawa apa-apa saat nikah. Kan tadi yang disebut harta warisan itu harta mayat, bukan harta yang menerima warisan. Jadi sebab nikah itu dia jadi dapat waris yang tadinya bukan ahli waris. Jadi ambillah oleh keluarganya semuanya, sehingga yang bersangkutan tuh suaminya si mayat tidak dapat apa-apa. Nah itu salah ya, dosa itu ya. Padahal saya sudah ngingetin ya. Jadi kadang-kadang pakai menggunakan perasaannya ya, itu kan dia tidak bawa apa-apa ya. Kecuali membunuh ya, karena ada hadis laisa lil qatili syai'un, tidak ada bagi pembunuh itu sedikit pun dapat waris ya. Itu hadis ya. Yang kedua, beda agama. Hati-hati, beda agama ya. Jadi yang pertama, yang tidak dapat waris, padahal dia ahli waris seharusnya gitu kan, itu disebut mahrum, bukan mahrum ya, mahrum namanya mahrum. Jadi mahrum itu adalah ahli waris tapi terhalang untuk menerima waris. Penyebabnya dua. Pertama, membunuh dengan sengaja. Yang kedua, beda agama. Beda agama itu ada hadis, la yarisul muslimul kafiro wa la yarisul kafirul muslima. Jadi beda agama tidak saling mewarisi. Umpamanya contohnya gini, bapaknya muslim, ibunya muslim, anaknya banyak muslim, tapi ada satu non muslim. Yang non muslim tidak dapat waris. Itu sepakat semua ulama. Sepakat semua ulama. Tapi ini, kalau ayahnya kafir, anaknya muslim, menurut Muawiyah ya, anaknya yang muslim dapat waris. Menurut Muawiyah. Itu pendapat. Muawiyah kan termasuk ulama lah ya, sahabat juga lah. Jadi itu pendapatnya bisa diterima. Jadi demi kemaslahatan ya, jadi kalau orang tuanya non muslim, anaknya dapat waris. Tapi pada umumnya ya, beda agama tidak saling mewarisi. Maka jangan nikah dengan berbeda agama. Kalau kita kan diharamkan nikah beda agama. Sekali lagi ya, nikah itu ibadah ya, nikah itu ibadah. Jadi harus satu agama. Kenapa? Karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, bagaimana bisa menjaga diri dan keluarga kalau beda agama? Yang kedua ya, surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah. Al-ayah Al-Baqarah ayat berapa? Coba lihat Quran Al-Baqarah ayat 221 ya. Maka jangan nikah beda agama ya. Jangan nikah beda agama. Pertama, tidak saling mewarisi. Yang kedua, tadi dilarang sebetulnya ya, nikah beda agama. Yang seagama aja kita harus lihat agamanya, taat tidaknya kepada Allah dan Rasulnya gitu. Jangan asal muslim saja gitu. Yang muslim juga harus muslim yang taat ya. Makanya kalau lihat hadis kan, tun kahul mar'atu li arba'in limaliha li jamaliha li limaliha li nasabiha li diniha adbar bidatid din taribat yadak. Coba lihat Quran surat Al-Baqarah 221 ya. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatinya. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatinya. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Ya, nikah dengan yang musyrik itu dilarang, sekalipun ajib
Ajib itu bahasa Arab sebetulnya. Sekalipun mempesona, ya, cantiknya luar biasa. Kalau laki-lakinya gantengnya luar biasa, atau kayanya luar biasa, itu dilarang. Lebih bagus hamba saya. Begitu dilarangnya, lebih bagus pembantu lah. Kalau di kita kan nggak ada hamba saya lah, lebih bagus pembantu. Kenapa? Karena dengan orang musyrik itu mereka mengajak untuk masuk, sama aja orang tuanya menyuruh silakan aja masuk neraka kepada anaknya. Summa nauzubillah min. Pertanyaannya, apakah yang non muslim semuanya musyrik? Ya. Yang non muslim pasti musyrik. Kita lihat Quran surat Al-Maidah ayat 72. Ayat 72 awalnya juga pakai laqad kafaro. Ya. Coba lihat surat Al-Maidah ya, ayat 72. Al-Maidah surat 5 ayat 72. Sungguh telah kafir, kan begitu. Coba. Ya. Sungguh telah kufur orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu Al-Masih putra Maryam. Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Ya, jadi non muslim itu ya, itu musyrik ya, musyrik ya, yang non muslim itu. Adapun mereka nikah dengan sesama mereka, yaitu lakum dinukum waliyadin. Kita sebagai orang muslim, kan sekarang ini lagi rame juga nikah beda agama, sengaja ini pemurtadan secara tidak langsung. Ya, justru mereka tidak toleran. Ya, kalau toleransi itu justru lakum dinukum, itu toleransi. Kita tidak boleh ikut campur urusan agama orang luar. Cuma kita dilarang nikah beda agama itu bagi orang yang beriman, bagi orang muslim. Sampai Allah menyebutkan kalau perempuan itu walau ajabatkum, sekalipun mempesona, cantiknya luar biasa, kekayaannya juga luar biasa, hubungan darahnya juga luar biasa, gitu kan, itu dia boleh itu. Atau laki-laki itu ganteng luar biasa gitu, kayaknya luar biasa, tidak usah. Kita kadang-kadang suka begini, lebih baik non muslim yang ngasih nafkah dan sopan santunnya bagus daripada yang muslim tidak ngasih nafkah dan sombong. Oh, jangan begitu bahasanya, atuh yang muslim yang baik lah, dan muslim itu pada umumnya baik. Kok kemana-mana jadinya kan gitu. Jangan mendingan non muslim tapi baik. Sopan, udahlah dia sopan orangnya baik. Allah menyebutkan mereka mengajak untuk masuk neraka, bahkan Allah mengharamkan masuk surga. Allah yang mengharamkan, bukan kita. Allah yang mengharamkan orang musyrik masuk surga. Makanya kita jangan sampai jatuh kepada syirik besar. Sepanjang orang itu beriman tidak menyekutukan Allah, kalau dia mati tetap masuk surga, tetap masuk surga ya, walaupun punya dosa. Masuk neraka dulu kalau punya dosa, tapi kalau menyekutukan Allah tidak akan masuk surga. Tidak ada orang kalau udah masuk surga ditarik-tarik lagi karena dulu ada masalah dengan yang lain, gitu. Itu kang bohong, itu cerita bohong. Kalau orang sudah masuk surga, kekal di surga. Orang muslim itu ya bisa masuk neraka tapi tidak kekal. Tapi kalau orang kafir, orang munafik kekal, orang musyrik kekal dalam neraka, tidak akan masuk surga. Walaupun amal sosialnya luar biasa hebatnya gitu, peduli dengan orang, tetap aja masuk neraka, kekal. Ya, yang pedulinya saja kekal masuk neraka, maka tidak boleh nikah. Nah, sedikit ya kita prihatin dengan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, kita juga orang beriman. Karena al-mu'minu lil mu'min la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Kata Allah, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga kalian mencintai saudara seiman seperti mencintai diri sendiri. Dan ada 3 masjid yang istimewa di dunia ini, bukan di Indonesia ya, bukan di Timur Tengah, di dunia ya, tingkat internasional ya. Itu ada 3 masjid yang istimewa. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjid Aqsa. Dan Masjid Aqsa itu dulu pernah kiblatnya umat Islam sebelum Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pernah kiblatnya Masjid Aqsa. Dan kita juga lihat Isra Mi'raj itu, sebelum Mi'raj Rasulullah juga dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini istimewa. Makanya sekarang ini orang-orang Yahudi ekstrim ya. Jadi yang ekstrim itu Yahudi. Kalau kita tidak boleh ekstrim ya. Kalau ada orang Yahudi di sini tidak boleh dipukul ya. Kita tidak boleh. Karena di sana itu nakal gitu, nggak benar. Ada orang Yahudi di sini dipukulin sama kita, nggak boleh lah, jangan. Islam itu bukan agama radikal ya. Justru Islam itu agama yang paling santun. Yang radikal itu mereka. Kata siapa? Kata Allah. Dan ternyata sekarang benar. Padahal itu 14 abad yang lalu. Coba kita lihat Quran. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina asraku. Kita lihat Quran surat Al-Maidah ya, ayat 82. Al-Maidah 82. Kalau firman Allah pasti benar. Kalau firman Allah itu pasti benar. Makanya orang kalau suka baca Quran, shadaqallahul azim. Dulu itu di zaman Rasulullah ya, orang-orang kafir Quraisy ini kalau Rasulullah sedang baca, sahabat sedang baca, bohong gitu kan. Lantas Rasulullah mengatakan shadaqallahul azim. Ya. Jadi lihat Quran surat Al-Maidah 82. Ya. Pasti akan engkau dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ya, pasti akan engkau dapati pula orang-orang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Hal itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan rohib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Ya. Jadi kata Allah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina asraku. Pasti kamu akan mendapatkan orang yang paling bengis, yang paling kejam, yang paling galak terhadap orang beriman. Pertama orang Yahudi, yang kedua orang musyrik. Yahudi itu kejam ya, ekstrim kanan itu. Dan itu orang Yahudi sebagian juga menolak itu. Ya. Sebagian orang Yahudi yang cinta damai itu nolak dengan ekstrim kanan itu. Ya. Bayangkan sedang sholat subuh disuruh keluar, gila nggak? Kejam nggak? Kita tidak boleh ya. Ada gereja kita disuruh keluar sama kita, nggak boleh lah, biarkan aja mereka. Loncengnya bunyi hari Ahad. Ya. Ya biarkan aja, lakum dinukum waliyadin. Ya kalau kita tidak galak, makanya Indonesia pada saat dulu 98% nih, maaf ya, saya kalau baca sejarah itu Indonesia ini merdeka itu saat merdeka muslimnya itu 98%, berarti yang 2% non muslim, dan itu kebanyakan pendatang penjajah. Kalau pribumi rata-rata muslim. Makanya 98% dulu waktu merdeka. Pernah nggak ada gereja yang digusur? Sampai sekarang kita menyaksikan gereja di Kebun Raya, kan? Di mana-mana. Pernah nggak umat Islam bikin ulah? Berarti yang toleran itu siapa? Muslim lah. Jadi jangan dibalik-balik, selalu kita muslimnya tidak toleran. Yang tidak toleran siapa? Kalau kita toleran, lakum dinukum, bahkan saat perang saja tidak boleh tempat-tempat ibadah dirusak. Tapi kita tidak membenarkan agama lain, tapi mereka punya hak. Silakan aja. Itulah UUD 45 pasal 29 ayat 2 kan gitu. Itu para pendiri negara itu luar biasa. Makanya kita usahakan kembali lagi ke UUD 45 ya. Pancasila 18 Agustus, insya Allah ya, ini akan bagus ya. Saya bukan kampanye ya, itu apa namanya,
Kalau partai kan PKS bagus ya. Kalau calon presiden Anies Baswedan bagus. Ya mudah-mudahan kan gitu. Ya. Katanya maaf, ini sedikit ini. Kenapa sekarang ini dunia seperti itu? Tadi Yahudi dibiarkan, PBB kok diam aja? NATO juga diam aja? Seharusnya bertindak dong, itu ekstrim. Makanya kekuasaan dan agama itu tidak bisa dipisahkan. Seluruh ulama tidak ada yang mengatakan agama dan kekuasaan harus dipisah, nggak ada itu. Ulama mana? Kecuali ulamaan. Kecuali ulamaan. Kayak kuda dengan kuda-kudaan beda nggak? Ya kuda dengan kuda-kudaan ya beda lah. Jadi banyak ulama-ulama itu harus dipisah. Itu sengaja, itu dulu penjajah Belanda itu. Sering saya sampaikan, pernah saya sampaikan juga kan. Belanda itu ngomong begini dulu. Kalau kata ayah saya ya, dunia jipah wa talibuha kilab. Dunia ini bangkai, yang doyan bangkai adalah anjing. Kekuasaan itu wah, fitnah. Ya anak juga fitnah, kekuasaan juga fitnah. Ingin nggak punya anak? Ingin nggak punya harta? Jangan begini, sama ingin miskin, sama tidak perlu kekuasaan. Itu salah. Ya, justru rusaknya di mana-mana itu akibat kekuasaan yang salah. Kalau kekuasaannya amanah, insya Allah jangan. Makanya kenapa Islam itu rahmatul alamin pada saat dia berkuasa, sehingga non muslim pun akan merasakan. Jangankan non muslim, sebagai manusia, binatang termasuk tumbuh-tumbuhan itu punya hak. Makanya kata Allah, wala tufsidu fil ardi, jangan kau membuat kerusakan di muka bumi. Yang bisa melakukan itu adalah penguasa. Makanya Imam Ghazali mengatakan ya, wal mulku wadinu, kata Imam Ghazali kan, adunya mazra'atul akhirah walatimudin ila bidunya. Al mulku wadinu tau amani. Dunia ini tempat berladangnya untuk akhirat. Itu Imam Ghazali itu. Katanya kita senang kitab Al-Ihya Ulumuddin. Itu coba baca babul ilmi. Dunia ini tempat berladangnya untuk akhirat. Walayatimuddin ila bidunya, tidak akan sempurna agama tanpa dunia. Yakin gak? Kita sholat aja di masjid pakai dunia enggak? Zakat pakai dunia, infak pakai dunia, sedekah harta pakai dunia, pakailah. Anak mau sekolah pakai dunia, mau pesantren juga harus pakai dunia. Memangnya kalau pesantren harus gratis? Iya, ya gurunya juga harus hidup batu. Bahkan gurunya juga kalau bisa punya rumahnya. Ya kan, gajinya juga besar kalau bisa, kan begitu harusnya. Jangan begini, udah ikhlas aja, lillahi ta'ala, nggak ada hubungannya. Ikhlas itu bersih dari syirik besar, syirik kecil. Cuma jangan motivasinya kekuasaan atau harta itu dijadikan tujuan, itu yang salah. Kekuasaan dan harta sebagai sarana. Makanya kata Imam Ghazali tadi, al mulku wadinu tau amani. Kekuasaan dan agama itu kembaran, tidak bisa dipisahkan. Ya, mudah-mudahan ini bukan kampanye ya. Kalau kampanye kan nanti ada waktunya. Nggak boleh kampanye di masjid, dosa. Menurut undang-undang. Kalau sekarang bukan kampanye kan, hanya ngajak. Kan ngajak itu kalau saya ngajak terus dapat dari orang, kan saya dapat pahala dari yang diajak. Bayangkan aja. Ya, jadi Anies Baswedan ya, jangan lupa. PKS ya, jangan lupa. Ya, insya Allah itu. Saya kira waktunya habis ya. Jadi doainlah saudara-saudara kita di Palestina itu, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada mereka ya. Dan mudah-mudahan kita juga di sini, di mana-mana saja umat Islam menjadi umat yang baik, dan kita harus bersatu. Ya. Tidak boleh kita karena beda Sabtu dengan Ahad ribut. Beda tarawihnya 11 dengan 23 ribut. Kunut tidak usah ribut yang begitu-begitu. Itu saudara kita semua. Sepanjang dia beriman kepada arkanul iman yang 6, itu saudara kita. Yang beda itu arkanul imannya, itu bukan saudara itu. Tapi kita harus toleran. Saya kira itu mungkin yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.